action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Negara maju: 1. Standar hidup tinggi. 2. Produktivitas tinggi. 3. Pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan rendah. 4. Sektor industri maju. 5. Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. 6. Ekspor utama adalah hasil industri dan jasa. Negara berkembang: ke-1 standar hidup rendah. 2. Produktivitas tenaga kerja yang rendah. Ketiga, pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. 4. Angkatan kerja dengan skill rendah. 5. Pengangguran tinggi. 6. Ketergantungan terhadap produksi pertanian. 7. Ekspor barang primer. Subregion. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga dengan luas wilayah sekitar 30,37 juta kilometer persegi yang memiliki subregion sebagai berikut. 1. Afrika Utara, 2. Afrika Tengah, 3. Afrika Barat, 4. Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Negara-negara yang ada di Afrika Utara meliputi Algeria, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, dan Tunisia. Tengah yakni Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Khatulistiwa, Gabon, serta Sao Tome dan Principe. Negara di kawasan ini yakni Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast atau Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Negara yang berada di Afrika Timur yakni Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Mozambik, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Negara-negara yang ada di subkawasan ini yakni Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, dan Republik Afrika Selatan. Keadaan alam. Secara astronomis, benua Afrika terletak di 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Benua ini dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis, kecuali bagian Afrika Utara dan Afrika Selatan yang beriklim subtropis. Afrika identik dengan sabana, Sahara, gurun, serta bentang alam lain seperti 1. Puncak tertinggi adalah Gunung Kilimanjaro yang mencapai 5.895 meter. 2. Bagian terendah ialah Danau Asal yang terletak di 155 meter di bawah permukaan laut. 3. Sungai terpanjang adalah Sungai Nil yang membentang dari timur Afrika hingga Laut Mediterania dengan panjang 6.650 km. 4. Danau Victoria merupakan danau terbesar dengan luas mencapai 68.800 km persegi. Keadaan sosial. 1. Wilayah yang memiliki penduduk terpadat adalah Afrika Timur. 2. Penduduk benua Afrika termasuk ke dalam ras Negroid yang mana kemudian terpecah menjadi banyak suku. 3. Afrika termasuk ke dalam benua dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2007, jumlah penduduk Afrika mencapai 934.283.426 jiwa. 4. Agama utama yang dianut adalah Islam dan Kristen. Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk wilayah Afrika Utara. Agama Kristen dari Mesir dan daerah Ethiopia banyak dianut oleh masyarakat Afrika Tengah. 5. Selain bahasa lokal, penduduk Afrika juga menggunakan berbagai bahasa warisan dari penjajah, misalnya bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Portugal, dan Italia. Sebaran negara maju dan berkembang. Menurut data IMF,
Belum ada satu negara pun di benua Afrika yang masuk kategori negara maju, melainkan negara berkembang. Menukil laman Statista, ada 5 negara Afrika yang diproyeksi memiliki indeks pendapatan per kapita tertinggi di tahun 2021 ini. 1 Nigeria, 2 Mesir, 3 Afrika Selatan, 4 Aljazair, 5 Maroko. Selain negara tersebut, masih dikatakan negara berkembang seperti Ghana, Seychelles, Guinea, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Sudan, Kamerun, Sudan Selatan, Kenya, Tanzania, Liberia, Zambia, dan lain-lain. Potensi SDM dan SDA. Yang pertama, 67% penduduk yang hidup di daerah pedesaan bekerja di bidang pertanian, terutama pada lembah sungai besar seperti Sungai Oren di Afrika Selatan, lembah sungai Zambezi di Zambia dan Mozambik, lembah sungai Niger di Nigeria, dan lembah sungai Kongo di Zaire. Dengan hasil pertanian antara lain ada buah-buahan, jagung, kacang, ubi jalar, dan padi. Sementara hasil tanaman seperti kapas, jagung, dan kopi terdapat di Ethiopia dan Sudan. 2. Afrika Selatan merupakan negara yang kaya akan barang tambang antara lain tembaga, emas, uranium, dan timah yang terdapat di Zaire. Sudan terdapat mangan, krom, minyak bumi, tembaga, gas alam, dan emas. Ethiopia memiliki barang tambang berupa emas, tembaga, mangan, dan platina. Sementara Nigeria memiliki hasil tambang yang berupa minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, dan batu pualam maupun batu kapur. Di balik potensi sumber daya alam yang melimpah, terdapat masalah serius yang dihadapi di beberapa negara di benua Asia, misalnya konflik gizi buruk. Yang pertama, di wilayah pedesaan mengalami kesulitan untuk mengakses pangan yang cukup bergizi dikarenakan kemiskinan, harga pangan yang sangat tinggi di sana, dan ketidakstabilan pasokan pangan. 2. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ikut meningkatkan pangan semakin sulit untuk dipenuhi. 3. Adanya tingkat pengangguran yang tinggi dengan gaji yang rendah. 4. Terbatasnya infrastruktur dan layanan kesehatan yang berkualitas. Kerjasama bilateral. Bentuk kerjasama yang satu ini dilakukan antara dua negara. Misalnya, kerjasama antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Afrika Selatan untuk membahas upaya peningkatan kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Kerjasama regional. Kerjasama regional terjalin antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah atau kawasan. Misalnya, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Tengah atau ECAS, bertujuan untuk mencapai otonomi kolektif, meningkatkan standar hidup penduduk dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kerjasama yang harmonis. Kerjasama multilateral. Bentuk kerjasama multilateral dilakukan oleh negara-negara yang tidak dibatasi dengan kawasan atau region, sehingga kerjasama ini bisa meliputi negara-negara di berbagai kawasan. Misalnya Konferensi Asia Afrika atau KAA dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialisme lainnya. Kerjasama internasional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia tanpa adanya batasan-batasan khusus. Contoh dari kerjasama internasional ini hanya PBB yang mempunyai banyak badan khusus seperti UNESCO, UNICEF, UNDP, IMF, WHO, FAO, ILO, WTO, dan UNHCR. apa